dasar umum, serta teknik pengambilan sampel pengantar tentang konsep pengambilan sampai dalam penelitian. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu pada pemateri pertama saya persilakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini disebut juga sebagai percobaan yang berasal dari bahasa Latin yaitu experiri yang berarti menguji coba. Jadi penelitian eksperimen ini adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk memecah hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antar suatu gejala. Penelitian eksperimen bisa juga diartikan sebagai sebuah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa eksperimen termasuk salah satu metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian eksperimen, Anda perlu memahami semua hal yang berkaitan dengan setiap komponen eksperimen, baik komponen yang berkaitan dengan jenis-jenis variabel, hakikat eksperimen, karakteristik, tujuan dan syarat-syarat eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen sendiri secara umum ialah untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan kelompok lain yang memiliki tindakan yang berbeda. Karena itu, tujuan penelitian eksperimen ini biasanya dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari suatu variabel atau antar variabel. Penelitian yang akan mengukur pengaruh suatu tindakan atau perlakuan terhadap sebuah variabel. Kemudian ada pengertian penelitian eksperimen menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arboleda, penelitian eksperimen adalah penelitian yang mana para peneliti sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara supaya bisa mempengaruhi variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada Carlinger, menurutnya penelitian eksperimen adalah penelitian yang mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada menurut Gay, dia berpendapat bahwa penelitian eksperimental adalah metode penelitian eksperimen yang merupakan satu-satunya metode penelitian untuk menguji hipotesis yang menyangkut hubungan kasual atau sebab akibat secara benar. Dalam studi eksperimen, peneliti hanya melakukan sedikit manipulasi, yakni
case study research design. Dalam penelitian eksperimen jenis ini hanya ada satu kelompok variabel terikat yang dapat dipertimbangkan. Yang kedua, one group pretest post-test research design. Desain penelitian ini mengkombinasikan post-test dan pretest tadi dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Selanjutnya ada static group comparison. Pada desain ini, dua atau lebih kelompok diberikan pengawasan di mana hanya ada satu kelompok yang diberi perlakuan. Kelompok sisanya dibiarkan statis tanpa diberi perlakuan khusus. Yang kedua, ada desain penelitian buasi eksperimental. Kata buasi memiliki arti parsial, setengah atau prosedur, sehingga penelitian kuasi eksperimental ini memiliki kemiripan dengan true experimental research, tetapi tidak sama. Yang ketiga ada true experimental research design. Desain penelitian ini bergantung pada analisis statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. True experimental research design merupakan desain penelitian eksperimen yang paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pretest. Pada paling tidak dua kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ida. Materi selanjutnya yaitu the post-test only control group design. Desain ini memilih secara subjek acak atau random dan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kontrol dan eksperimental, dan hanya kelompok eksperimental yang diberi perlakuan. Setelah observasi mendalam, kedua kelompok diberi post-test dan suatu kesimpulan diambil dari perbedaan yang terjadi di antara kedua kelompok. Yang selanjutnya yaitu B, the pretest post-test control group design. Pada desain kelompok kontrol ini, subjek dipilih dan dibagi menjadi dua kelompok secara acak. Kemudian kedua kelompok diberi pretest, namun hanya kelompok eksperimental yang diberi perlakuan. Di akhir penelitian, kedua kelompok diberi post-test untuk mengukur derajat perubahan di tiap kelompok. Yang C, Solomon for group design. Desain ini merupakan kombinasi dari pretest only dan pretest post-test control group. Dalam desain ini, subjek yang telah dipilih secara acak atau random ditempatkan menjadi 4 kelompok. Dua kelompok pertama diuji menggunakan metode post-test only, sementara dua kelompok yang lain diuji menggunakan metode pretest post-test. Yang selanjutnya, contoh penelitian eksperimen. Eksperimen dalam penelitian sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab. Seringkali desain eksperimental digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Selanjutnya, sebagai contoh sederhana dari penelitian eksperimental, peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan sistem alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok di tempat umum. Beberapa publik bangunan menjadi rokok, yang lain dengan fitur yang sama tidak dilengkapi dengan alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di tempat umum. Yang selanjutnya B, konsep dan definisi sampel dalam penelitian. Elemen adalah unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis namun dapat dibedakan satu dan di mana perbedaan yang ada disebabkan oleh adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi target adalah keseluruhan unit dalam areal atau wilayah lokasi kurun waktu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Parameter adalah nilai yang berdasarkan seluruh elemen populasi. Statistik adalah nilai yang dihitung berdasarkan sampel atau dari populasi.
Unit observasi adalah unit di mana informasi diperoleh baik secara langsung maupun responden tertentu. Unit sampling adalah unit yang dijadikan sebagai dasar penarikan sampel baik dari elemen ataupun kumpulan elemen. Merupakan seluruh unit dalam populasi yang dijadikan dasar penarikan sampel. Sampling adalah kesalahan yang disebabkan oleh teknik pengambilan sampel. Non-sampling error adalah kesalahan disebabkan bukan dari teknik pengambilan sampel. Sumber-sumber non-sampling error: kegagalan mengukur beberapa unit dalam sampel terpilih, kesalahan pengamatan karena teknik pengukuran yang tidak sempurna, kesalahan pada waktu mengedit, memberi kode, mengentri data, dan menampilkan hasil-hasil survei. Saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir akan disampaikan oleh saudara Sinta. Jadi materi berikutnya yakni teknik pengambilan sampel. Itu ada non-probability sampling, adalah suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah luar atau probability. Tergantung pada kebijakan dan pengalaman serta subjektivitas dari peneliti. Bias dan sampling pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih, sehingga kurang dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. Kemudian ada probability sampling, suatu prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah-kaidah peluang probability. Sampel acak sederhana atau sampel random sampling yaitu bila setiap unit dalam populasi diberi peluang untuk terpilih. Metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan bisa digunakan pada populasi memuat karakteristik unit atau unit bersifat relatif homogen. Systematic sampling atau systematic sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel secara random untuk sampel yang pertama dan unit sampel selanjutnya dipilih secara sistematik. Sampel acak berlapis atau statistic random sampling yaitu metode pemilihan sampel di mana berdasarkan informasi atau data unit-unit di dalam populasi dibuat stratifikasi. Diusahakan nilai unit di dalam kelompok cukup homogen, sedangkan antar lapisan heterogen. Kemudian dari setiap lapisan yang terpilih dipilih sejumlah sampel secara random. Kemudian kelebihan dan kekurangan setiap teknik pengambilan sampel. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan untuk setiap teknik pengambilan sampel, yakni yang non-probability sampling ini dilaksanakan dan tidak memerlukan kerangka sampel. Tantangannya itu dapat digunakan untuk mengeneralisasi hasil penelitian ke populasi. Terdapat bias yang tidak dapat digunakan. Kemudian probability sampling yakni sampel acak sederhana, bahannya ini mudah